kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel pastinya. Oke kawan, kita mau kasih informasi lagi sama kalian tentang laptop gaming yang tampilannya udah kelihatan. Ini mereknya apa bro? Oke betul, ini adalah seri Legion. Maaf salah, ini ROG bro, dari merek Asus. Yang tipe lengkapnya adalah seri ROG G713HE yang harganya itu dibanderol di angka Rp19.900.000. Ini bukan laptop murah kalau menurut saya. Karena kalau kita membeli 19 juta, tetap dikasih catatan, ini belum ada kameranya. Gimik ROG selalu berbeda sama kompetitor. Yang lain ngasih lengkap, ini ngasih nggak ada kamera. Tapi it's okay, tampilannya tetap ganteng dibandingkan kompetitor yang lain. Ya kalau saya ngomongin spesifikasi sama model, semua seri ROG entah G513 ataupun G713 modelnya sama, cuman beda layar, beda jaringan prosesor, VGA ataupun memori sama kapasitas penyimpanan, dan mungkin dia opsi penyimpanannya ada berapa, dual ataupun single bro. Tapi untuk overall secara model desain dia tetap sama-sama ganteng, memiliki light bar, terus juga kalau digunakan ini akan aksen gamenya kental sekali. Dan untuk laptop yang kita review ini, perbedaannya dengan seri ROG yang udah kita review adalah dari jeruan prosesor serta VGA-nya bro. Karena laptop yang kita review ini menggunakan seri Ryzen 7 yang 5800H dengan 8 core serta 16 thread dan kecepatan di angka hingga 4,4 GB. Terus produk ini juga dikawinkan bro sama VGA dari RTX yang 3050 Ti 4 GB dengan TGP 80 watt. Nah ini buat kalian yang cari laptop powerful, TGP gede, pakai laptop selebar ini akan nyaman untuk kebutuhan desain kalian bro. Terus ini laptop juga dikasih kok RAM yang udah gede di angka 16 GB DDR4. Kalau didetailkan RAM-nya itu dia 8 GB kali 2 dengan frekuensi 3200 MHz dan masih kita bisa maksimalkan hingga 32 GB bro. Terus kalau penyimpanan, ini produk memiliki dual penyimpanan storage berupa SSD M2 NVMe generasi ketiga. Yang satu itu dia dikasih ukuran penyimpanan sebesar 512 GB dengan kecepatan cukup tinggi di atas 3000 MB/s pas kita tes pakai software Crystal Diskmark. Terus sebagai pelengkap, laptop ini juga dilengkapi sama software Windows 10 sama Office 2019. Loh mas, kok bukan yang terbaru Windowsnya? Ya karena ini model yang di tahun 2021, akhirnya secara software ini belum dikasih yang paling baru bro. Tapi tenang, buat teman-teman yang ingin merasakan experience dari Windows Plus, masih bisa kok bro, ini laptop di-upgrade ke Windows Plus. Cukup 30 menit aja udah bisa merasakan experience dari tampilan Windows yang terbaru tadi. Yang pasti ya udah ada Office-nya bro, yang 2019. Nah, jadi ini kawan, kalau kita ngebahas laptop gaming, apalagi serinya ROG, pasti poinnya adalah ini laptop ganteng sekali bro, aksen gamingnya kelihatan. Cuman kalau kita melihat pembeda antara satu ROG dengan tipe yang lain, pembedanya itu cuman pada layar ataupun pada spesifikasi yang ada di dalamnya. Contohnya yang kita review ini kan dia serinya G713HE, ada juga yang HC, itu cuman beda antara VGA-nya bro. Kalau yang HE itu dia menggunakan RTX 3050 Ti. Sementara yang HC itu dia menggunakan RTX 3050 saja tanpa TI. Begitu juga dengan seri yang G513. G513 ada yang HC, ada yang GE series. Sehingga kalau kita mau cari seri gaming terutama ROG harus benar-benar tahu detail biar nanti nggak salah beli bro. Jangan dikira kemahalan, ternyata speknya beda. Dan yang jadi poin penting dari laptop yang kita review ini adalah seri G713 yang menggunakan layar 17 inch-nya ini. Sehingga kelebihannya adalah kenyamanan yang akan kita dapatkan, terutama pas kebutuhan untuk kerja desain ataupun kalian untuk main game yang durasinya memang butuh lama tapi butuh kenyamanan ekstra. Sehingga laptop ini kalau digunakan juga akan lega sekali sama pandangan mata kita. Tapi bukan tanpa kelemahan bro, kalau kita membicarakan seri G713 ini otomatis bobotnya juga akan menambah beratnya. Kalau varian 15 inch itu bobotnya antara 2,2 kg, sementara yang ukuran 17 inch seperti ini bobotnya di angka 2,4 kg, belum termasuk adapter yang akan kita bawa kemana-mana. Sehingga juga harus diperhitungkan bro, kalau kalian mobilitas tinggi, dipilih dong yang sesuai sama kebutuhan kalian. Terus ini laptop kalau saya detailkan, dia itu kan memiliki material casing yang campuran antara aluminium untuk top cover yang memiliki logo ROG dan bisa menyala. Dan untuk warnanya bisa kita setting juga. Sementara untuk sisi yang lain, ini laptop berbahan dari plastik ABS.
Tapi memang kalau saya detailkan produk ini yang membuat nyaman adalah layarnya bro. Karena layar yang 17 ini nih, dia itu akan sangat enak untuk berbagai aktivitas kita. Contohnya ini, kebutuhan desain, ini laptop memiliki akurasi yang lumayan di angka 62,5% sRGB, terus Adobe di angka 47,34%. Memang laptopnya belum 100% sRGB, tapi saya kira untuk kerja edit gambar ataupun video, ini udah cukup lumayan kok bro menurut saya. Terus ini laptop juga dilengkapi dengan panel IPS level, refresh rate di angka 144 Hz. Terus produk ini juga memiliki layar yang sudah anti glare, sehingga kalau digunakan di berbagai intensitas cahaya pastinya akan juga nyaman. Sementara untuk informasi yang lain, pas kita nyobain produk ini, yang enak selain layarnya gede adalah keyboardnya udah dikasih ukuran full size bro. Jadi akan beda cerita kalau teman-teman beli di varian yang ROG dengan layar 15 in, karena dia keyboardnya nggak akan full size seperti ini. Tapi memang selayaknya laptop gaming bro ya, di seri ROG ini udah dikasih RGB 4 zona, serta ada tombol-tombol shortcut yang akan memudahkan semua aktivitas kita. Contoh yang paling kecil adalah tombol volume, ada juga pengaturan tombol untuk fan control, sama tombol untuk armory crate. Sehingga kalau kita ingin performa ini laptop benar-benar maksimal, nggak usah ribet setting-setting di dalam softwarenya. Cukup kita tekan untuk settingan fan controlnya dengan pengaturan turbo, ini laptop akan ngajar sekali untuk kita gunakan di kerja berat ataupun gaming berat. Dan sebagai catatan buat kalian, ini laptop sudah menggunakan dual fan serta 4 buah exhaust pembuangan panas yang terletak 2 buah di sebelah kiri kanan serta 2 buah di bagian belakang. Oke, lanjut lagi, experience penggunaan saya pada produk ini yang nyaman juga adalah pada touchpadnya bro. Karena ini laptop ukurannya gede, otomatis touchpadnya juga cukup lebar dengan posisinya agak miring di sebelah kiri, dan kalau digunakan cukup responsif juga. Dan yang menjadi ciri khas di seri ROG adalah light bar yang ada di bagian bawah, dan tentunya lampunya bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah aksen keren yang nggak dimiliki oleh semua kompetitor yang harganya under 20 juta. Dan ngomongin soal konektivitas, di seri ROG itu dia udah dikasih konektivitas yang udah peka banget sama sinyal bro. Dengan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.1 dengan colokan-colokan yang cukup lengkap. Contohnya seperti ada colokan HDMI, colokan RJ45, ada colokan USB tipe C, dan ini kita bisa ngecas lewat USB tipe C-nya ini bro. Sehingga kalau kalian ketinggalan chargernya, nggak usah khawatir ataupun panik, bisa pinjam colokan charger teman kalian yang sama-sama menggunakan USB tipe C untuk dimanfaatkan pada laptop ini. Terus untuk colokan yang lain seperti colokan USB tipe A, jack 3.5 itu sudah tersedia pada produk ini. Cuman yang absen juga tetap ada bro. Di varian laptop ini yang absen untuk colokannya adalah untuk colokan card readernya saja. Oke kawan, waktunya kita membagi informasi tentang daya tahan baterai di laptop ini bro. Kan laptop ini dia memang layarnya gede, terus juga dikasih ceruan-ceruan yang cukup powerful dari prosesor maupun VGA. Sehingga untuk baterainya dia juga dikasih ukurannya cukup gede di angka 56 Wh, dan pas kita coba untuk dipanjer, ini laptop mampu bertahan hingga 5-6 jam. Memang tidak tergolong awet sekali, tapi cukup lumayan untuk kita buat mobilitas di luar ruangan yang memang jauh dari charger bro. Terus ini laptop juga dikasih charger yang tegangannya 200 watt dengan colokan bulat, tapi tenang bro, misalkan ini
kalian ketinggalan chargernya, ini laptop masih bisa kok di charger lewat colokan USB tipe C. Memang bukan Thunderbolt, tapi bisa dibuat untuk ngecas. Terus produk ini juga dilengkapi dengan audio dari Dolby Atmos, sehingga kalau kita mau gaming nggak perlu untuk sound eksternal, ataupun pas kita untuk nyetel musik, ini audionya udah nyaman sekali di telinga. Enak lah pokoknya. Laptop hampir 20 juta, masa nggak enak? Kan ya lucu bro. Oke, lanjut lagi deh untuk performa yang ada pada perangkat ini. Yang jelas kita akan ngetes secara tes benchmark, tes suhu, dan juga tes gaming, biar nanti kalau teman-teman beli, wis tinggal gas untuk semua kebutuhan lancar jaya bro. Oke?